Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita semua pada pagi hari ini? Luar biasa, mantap, dahsyat semua ya. Saya percaya kabar kita sebagai anak-anak Tuhan selalu luar biasa ya, selalu mantap, selalu dahsyat. Amin. Walaupun dunia sedang bergoncang, walaupun dunia hari ini semakin tidak baik, tapi semua satu hal saya percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan sayang kepada kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus. Haleluya semua ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, terutama kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua kepada Pak Retong sebagai Bapak Rohani saya, Pak Michael ya, Pak Didi, terima kasih kepercayaannya. Kiranya Tuhan terus menyertai kita dan memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Tuhan pakai kita semakin hari semakin dahsyat untuk menuntaskan amanat agung semua ya. Puji Tuhan semua ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema musim menuai semua ya. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri saya semua ya. Ada sebagian kenal sama saya, ada sebagian tidak kenal sama saya semua ya. Jauh-jauh datang dari mana ya semua ya, dari planet mana nih ya. Ya puji Tuhan, saya Hendra Sanjaya, saya melayani di Pulau Belitung semua ya. Ya puji Tuhan, saya ini juga dibesarkan dari GBI ini juga semua ya. Jadi saya ada semua itu karena anugerah Tuhan, amin. Ya saya dibesarkan dari GBI JFC juga dulu namanya GBI AKR. Tahun 2003 saya bersama-sama melayani tempat ini dan puji Tuhan tahun 2010 saya dipercayakan untuk melayani di Pulau Belitung semua. Ya di mana Pulau Belitung pulau kecil, ya mungkin orang nggak banyak tahu tentang Pulau Belitung. Tapi kalau Pulau Bangka semuanya tahu semua ya. Tapi Pulau Belitung kecil. Ya puji Tuhan, saya pagi hari ini ditemani oleh istri saya, ya Ibu Triani Melia. Ya inilah istri saya yang masih berdiri dong ya, masih muda, masih cion semua ya. Puji Tuhan semuanya, masih langsing semuanya. Puji Tuhan, kami melayani di Pulau Belitung. Puji Tuhan sekarang jemaat kami yang kami layani kurang lebih ada 800 orang semua ya. Semua itu karena anugerah Tuhan semua ya. Sekarang saya rindu Belitung dimenangkan. Saya rindu jiwa-jiwa di Belitung diselamatkan semua. Tolong dukung doa buat kami semua untuk kami semakin kuat melayani Pulau Belitung semua ya. Kami tahu tantangan banyak. Satu hal yang percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Kami melihat Belitung akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, baik semuanya, itu perkenalan dari saya semuanya. Mungkin sebagian tidak kenal tapi saya percayalah. Ya walaupun tidak kenal sama saya tetap sayang sama saya. Baik, puji Tuhan semuanya. Saya kasih tema khotbah saya pada pagi hari ini, musim menuai. Kenapa saya kasih tema musim menuai semua ya? Karena pesan dari Gembala Sidang kita Pak Niko, sesungguhnya kita sedang memasuki masa penuaian, tahun penuaian dikatakannya, di mana kita melihat semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan semuanya. Saya percaya melalui pesan di Gembala Sidang kita Pak Niko ini, memasuki tahun 2025 kita melihat akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan Pak Niko pesan kepada kita semua, fokus kita ke depan ini dikatakan next ya, dikatakan tahun 2033. Kita akan melihat sepanjang tahun-tahun ini semua dikatakan kita akan melihat banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan semua. Amin. Amin. Terus dikatakan harvest now. Kita punya hari-hari ini masa penuaian. Bahkan dikatakan sesungguhnya dikatakan Jesus for everyone. Di semua orang membutuhkan yang namanya Yesus. Amin. Semua orang butuh Yesus semua. Ya. Kalau kita lihat semua keadaan hari-hari tidak semakin baik semua. Kami orang-orang Bangka Belitung, di mana Bangka Belitung terkenal yang namanya timah semua ya. Di mana banyak orang mengeluh hari-hari ini semua. Keadaan ekonomi tidak semakin baik semua. Ya, saya percaya hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah sangat singkat semua. Amin. Yesus segera datang. Bahkan saya baru pulang dari Israel awal bulan bulan November kemarin, tanggal 2 saya balik ke Israel. Ada satu tour leader ya, tour guide dari Israel katakan begini. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat dikatakan. Bahkan dikatakan tahun 2030 kita melihat akan semakin banyak jiwa-jiwa akan datang menyembah Yesus. Kalau kita sadar sesungguhnya Yesus segera datang semua. Ada bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada bagian kita sebagai orang percaya semua. Apakah kita punya hati yang tergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Amin. Ada nggak hati kita? Kebanyakan orang hari-hari egois. Merasa saya sudah kenal Yesus, merasa saya sudah percaya Yesus, cukuplah buat saya. Kita nggak pernah memikirkan orang tua kita.
Kita nggak pernah memikirkan suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Masih banyak orang yang belum mengenal Yesus semua. Ingat, saya mau kasih tahu semua. Dalam masa-masa hari ini, masa-masa yang namanya penuaian jiwa semua. Saya mau katakan semua, itu tugas kita semua. Amin. Supaya orang-orang sekitar kita bisa yang namanya mengenal Yesus semua. Makanya semua, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini semua, ayo semua, kita jangan tunda-tunda lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita jangan tunda-tunda lagi semua. Ya, kita percaya ke depan ini akan terjadi yang namanya penuaian jiwa yang terbesar semua. Amin. Kita akan lihat satu firman Tuhan di kitab Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 dikatakan begini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Next, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah. Nah, kita garis bawahi semua ya. Lihatlah dikatakan sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dikatakan sesungguhnya tetapi aku berkata kepadamu, dikatakan lihatlah, dikatakan ya sekelilingmu. Kita garis bawahi kata lihatlah yang namanya sekelilingmu. Ini artinya semua di sekeliling kita, di sekitar kita, di mana kita berada semua. Ya, disuruh lihat, pandanglah dikatakan ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai semua. Ini berarti semua kita akan melihat ya di sekitar kita ya akan terjadi yang namanya penuaian. Dikatakan pandanglah, lihatlah sekeliling. Ini artinya semua enggak jauh dari lingkungan kita, enggak jauh di sekitar kita semua. Ayo kita tergerak hati kita untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin di rumah kita masih ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Atau semua di lingkungan tempat pekerjaan kita masih banyak teman-teman kita belum mengenal Yesus semua. Atau juga bagi semua lingkungan tempat tinggal rumah kita masih banyak orang mengenal Yesus. Kita nggak usah jauh-jauh pikirkan mungkin di Afghanistan. Ya, nggak usah pikir jauh-jauh mungkin di daerah di luar negeri sana semua. Tapi adalah pandanglah di sekelilingmu. Ini artinya dekat dengan kita. Ada amin? Dekat dengan kita, nggak usah pikir jauh-jauh semua. Lingkungan kita masih banyak orang-orang belum mengenal Yesus. Percayalah semua, mereka sudah siap untuk yang namanya dituai semua. Amin. Amin semua. Makanya pada pagi hari ini semua, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Karena waktu saya nggak lama, 30 menit semuanya. Kalau saya khotbah di Belitung bisa 1 jam. Ya katanya apa? Karena bapak rohaninya khotbahnya lama, anak buahnya juga khotbah lama semua. Ya, jadi saya sendiri protes juga. Ya saya bilang karena bapak saya lama juga. Maaf. Ya, saya harus khotbah cepat mungkin ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di musim yang namanya masa menuai ini semua. Karena kita tahu semua sekitar kita nih ya siap untuk dituai nih. Amin. Amin. Sudah menguning siap dituai. Apa bagian kita sebagai orang percaya ya dalam masuk masa penuaian ini semua? Saya akan bagikan semua minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan semua. Ya, ini pengalaman saya melayani di Pulau Belitung semua ya. Memang kami melayani di Belitung tidak gampang semua ya, banyak tantangan. Tapi satu hal semua, ini selama waktu saya melayani di Pulau Belitung, apa yang saya bagikan semua buat kita semua di GBI JFC ini semua ya. Yang pertama semua, ya yang pertama saya dapat tentang yang namanya hari-hari ini apa bagian kita. Kita harus ceritakan yang namanya tentang Yesus kepada orang lain semua. Ada amin semua? Amin. Ceritakan semua. Mau nunggu siapa ceritakan? Mau nunggu orang dari Amerika? Nunggu orang jauh-jauh dari Pulau Belitung datang ke Jakarta semua? Ingat, sekeliling kita. Amin. Ayo kita ceritakan tentang Yesus kepada orang di sekitar kita semua. Jangan nunggu ya dari luar pulau semua. Atau dari yang namanya luar negeri semua. Kita sendiri semua. Makanya firman Tuhan katakan di Markus 5 ayat 19. Dikatakan begini. Markus 5 ayat 19. Pulanglah ke rumahmu
ya kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau semua. Kalau kita baca di kitab Markus ini semuanya, ini perikopnya dikatakan tentang Yesus mengusir yang namanya roh jahat semua. Ya, Yesus mengusir roh jahat dari orang-orang Gerasah, ya, di mana kerasukan setan semua. Waktu dia kerasukan setan semua, saya lihat penderitaan orang ini luar biasa. Kalau kita lihat di ayat Markus 5 ayat 5 dengan begini. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi ini orang yang kerasukan setan ini menderita sekali. Ya, dia memukuli tubuhnya dengan batu, menggaruk-garuk tubuhnya semua. Dia menderita. Tapi singkat cerita semua, waktu dia berjumpa dengan Yesus semua, dia mengalami kelepasan. Dia mengalami yang namanya kesembuhan semua. Ya, tiba-tiba roh jahatnya keluar dari tubuhnya, ya, lari ke babi semua. Singkat cerita semua, yang makanya Yesus pesan kepada dia di ayat yang ke-19. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Yesus pesan kepada dia, sampaikan kepada orang-orang sekampungmu. Sampaikan kepada orang-orang sekitar kamu tentang kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya semua Tuhan mau hari-hari ini semua dalam masa yang namanya menuai ini semua. Tuhan mau kita menceritakan tentang Yesus. Enggak kebetulan ini tahun yang namanya PFAP semua. Bicara tentang mulut. Amin. Biarlah mulut kita ini ya keluar tentang Yesus. Perkatakan tentang Yesus. Ada amin? Jangan gosipin orang. Ya, jangan kongkiin orang, enggak ada gunanya, moyong. Ya, ngapain kita ngomongin orang semua? Kita enggak jauh lebih baik kepada mereka, setuju enggak? Enggak ada gunanya, moyong semua. Lebih baik kita banyak menceritakan tentang Yesus. Yesus baik semua. Amin. Tuhan mau hari-hari ini semua kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah dari mulut kita ini kita mau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain semua. Bahwa Yesus baik. Amin. Dimanapun kita berada semua. Ceritakan tentang Yesus. Amin. Ya, minimal semua kita belum berani ngomong Yesus Tuhan dulu lah. Tian. Ya. Kalau saya di Belitung Tian dulu Tian. Ya, atau saya bilang Tian Akung dulu. Siapa Tian Akung saya? Yesus. Lama-lama ke Yesus larinya semua. Kita butuh Yesus. Kita butuh Tian itu. Karena dia sangat baik buat kita. Apalagi keadaan dunia tidak semakin baik hari-hari ini. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan ceritakan tentang Yesus kepada orang lain semua. Sehingga semua, saat kita menciptakan Yesus semua, saya percaya semua, lambat laun semua. Mereka akan mengenal siapa Yesus itu semua. Amin. Bersaksi dia dan kepada orang lain, inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya semua. Tuhan mau semua kita bersaksi, ceritakan tentang Yesus pada orang lain semua. Saya ingat semua ya. Saya ini kalau di rumah duka semua, banyak asuk-asuk ai semua ya. Itu senang semua. Bahkan ada satu kesaksian, beliau ini bukan orang Kristen semua ya. Tapi kalau saya khotbah di rumah duka, saya harus cerita tentang Yesus semua. Saya bilang begini, apapun agama kamu, Yesus mengasihi kamu. Kalau ada apa-apa, panggil nama Yesus. Percaya Yesus akan tolong kamu. Singkat cerita habis semua, waktu dia sakit semua, waktu COVID Delta. Ini AI ini udah Cicip Samsoy, tahu Cicip Sam? Ya, 73 tahun semua, seumur pada tong nih ya. Ya. Waktu COVID tahun 2000 semuanya dia umur 73 tahun. Dia ingat pesan saya semua, dia bukan orang Kristen semua. Ya, suami dia bilang begini, dicerita sama saya, suami ini kalau ada orang GBI meninggal semua, enggak kenal pun dia datang ke rumah duka. Kenapa? Dia senang dengar khotbahnya orang GBI semua. Ya, dia ingat pesan saya, panggil nama Yesus. Waktu dibilang COVID banyak orang meninggal, orang Hongin, Chinese meninggal, enggak diperhatikan sama dokter semua. Dia hanya ingat Yesus, Yesus tolong ngai. Yesus tolong ngai. Yesus tolong ngai. Tiba-tiba ada satu sinar putih datang ke dia semua. Sembuhin dia semua. Singkat cerita semua. Seluruh keluarganya bertobat terima Yesus. Beri tepuk tangan semua yang terima pada Yesus.
Waktu dipanggil nama Yesus semua, dia bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen semua. Tapi Yesus mengasihi dia. Makanya semua, kemanapun kita berada semua, ayo kita bersaksi kepada orang lain. Ya, ini kehendaki Tuhan semua, bahwa Yesus mengasihi kamu. Apapun masalah kamu, panggil yang namanya Yesus. Amin. Banyak semua kesaksian semua. Ya, saya melayani di Pulau Belitung. Ada AI semua, ada tumor semua. Ya, dia ada gula, singkat cerita bagi semua. Ya, kami doakan sekeluarga semuanya terima Yesus semua. Tiba-tiba tumornya hilang semua. Karena Yesus semua. Amin. Bukan karena saya, bukan karena Pak Pendeta, bukan karena mukse semua. Tapi ingat, karena Yesus semua. Makanya hari-hari semua kita jangan malu semua menceritakan tentang Yesus kepada orang lain semua. Mari ceritakan tentang Yesus pada orang semua. Sesungguhnya Yesus mengasihi kita. Dia rela mati buat kita semua. Dia mengorbankan nyawanya buat kita semua. Supaya kita diselamatkan semua. Amin. Amin semua. Amin semua. Ini Tuhan mau hari ini semua. Amin. Amin semua. Jadi semua pesan kepada semua, ayo dimanapun kita berada. Ya, jangan hanya di gereja doang kita menceritakan Yesus semua. Ingat, di gereja semuanya udah terang semua. Kalau terang ketemu terang, silau men. Amin. Tapi biarlah kita menceritakan Yesus kepada orang-orang di luar sana semua. Ya, banyak orang Kristen hanya di gereja doang kayak rohani. Ya, aduh rohani banget, tapi di luar sana semua rohana. Kita perlu bertobat semua. Ayo dimanapun kita berada, ya kita harus membicarakan tentang Yesus semua. Setiap kita, saya katakan begini, tanpa terkecuali pasti pernah dan senantiasa menikmati kasih Tuhan hari lepas hari. Ya, amin. Semua orang pernah mengalami kasih Tuhan. Semua orang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Makanya saya katakan ceritakan itu kepada orang lain. Amin. Tidak perlu kesaksian orang. Saya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ceritakan kepada orang lain semua. Oh gini loh, Tuhan sayang kepada saya. Waktu saya gini, waktu saya doa, Tuhan tolong saya. Ya, ceritakan kepada orang lain semua. Ini yang Tuhan mau semua. Amin. Jangan diam, jangan takut, percayalah semua. Waktu kita menceritakan tentang Yesus pada orang lain, ingat janji Tuhan buat kita semua. Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Waktu kita bersaksi tentang Yesus semua, saya katakan Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Dia menyertai kita. Amin. Walaupun saya nggak pandai ngomong, walaupun saya mungkin nggak pintar semua, mungkin firman Tuhan semua. Tapi waktu saya mau semua, percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Kadang-kadang kita manusia nih ya berdasarkan akal kita semua. Oh saya kan bukan sekolah teologi ya. Saya kan bukan gembala kul. Saya kan bukan pengerja. Ingat Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Ingat tugas kita semua. Ceritakan tentang Yesus. Percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bersaksi. Ya katakan begini ya. Next. Bersaksi berarti memberikan kesaksian atas apa yang dialami, dilihat dan dirasakan secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman orang lain semua. Tidak perlu kita ceritakan pengalaman orang lain. Apa yang kita rasakan. Mungkin semua ya. Oh waktu dulu ya saya belum mengenal Yesus. Saya suka tukiau. Atau tahu tukiau? Ya, orang Mangka Belitung tahu tuh. Ya, teman-teman datang ke rumahnya. Ayo. Ya, kakinya kurang satu. Nah ya, udah mulai ikut-ikutan ya, tukiau gitu ya. Atau juga keadaan ekonomi semakin baik hari ini. Beli togel, beli hotel orang Kak bilang ya. Itu bertobat semua. Ceritakan, dulu saya ini penjudi. Dulu saya ini suka beli togel. Ceritakan pengalaman saya. Setelah saya mengenal Yesus, saya berubah. Amin. Ceritakan semua. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami semua. Ceritakan. Amin. Gak usah ceritakan orang-orang lain semua. Apa yang kita alami. Oh benar loh. Dulu mungkin dia perokok, dia pemabok semua. Setelah dia bertobat terima Yesus, hidupnya diubahkan semua. Sehingga orang lihat semua. Amin. Amin semua. Terus begini, tugas kita hanya bersaksi. Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tugas kita ceritakan aja lah. Amin. Ya, yang mau dia bertobat ya Yesus. Ingat semua ya, di Belitung itu
kami melayani Belitung tuh banyak orang bahasa Ke semua. Bahasa Hakka. Siapa di sini orang Hakka? Coba lambaikan tangannya. Ya, banyak orang Hakka ya. Orang Ke ya. Saya ini nggak pintar ngomong Ke semua, tapi Cenong Cen tahu lah. Ya, kalau duit tuh lihat tahu. Ya, tapi saya nggak pandai bahasa Ke. Tapi saya berusaha. Pak kemarin saya berangkat Pak Ing ya. Pak Isi itu saya masih sempat ke rumah sakit, kunjungin jemaat, tiba-tiba ada ayai semua. Udah Cisip Ngisoy, 72 tahun semua. Cisip Ngisoy, sehingga cerita saya lihat dia, saya datangin semua. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesianya pas-pasan lah gitu semua ya. Kalau bahasa Ke dia pintar. Oh saya berusaha lah ngomong ya. Ngomong Tian gitu kan. Syongsen gak sama Yesus gitu kan. Dikit-dikit semua. Ya, saya percaya semua. Waktu saya sampaikan tentang Yesus semua, lambat laun semua Roh Kudus akan jamah dia. Amin. Saya pesan kepada tim kunjungan KUL. Kami kalau di KUL bergerak semua. Ya poin yang kedua. Kalau ke rumah sakit kunjungin ini mampirlah ke seberang sana saya bilang. Injilin dia. Sampai kabar baik kepada dia semua. Supaya dia bisa mengenal yang namanya Yesus semua. Amin semua. Amin. Ini penting semua. Jangan sampai kita nunggu orang lain sampaikan. Ayo kita apa yang kita bisa sampaikan. Ceritakanlah Yesus kepada orang lain semua. Amin. Firman Tuhan katakan di Roma 10 dengan cepat semua ya. Ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik semua. Ya. Ingat semua, kalau bukan kita siapa lagi? Di mana orang di luar sana nggak bisa kenal Yesus? Karena kita nggak pernah sampaikan tentang Yesus kepada mereka. Benar gak? Ayo semua hari-hari semua. Kita berlomba-lomba ceritakan tentang Yesus. Biar orang bisa mengenal siapa itu Yesus semua. Amin. Waktu mereka mengenal Yesus semua, saya percaya lambat laun mereka akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus semua. Makanya semua, next semua ya, dengan cepat karena waktu saya udah mepet. Jangan menunda waktu menceritakan kebaikan Tuhan atas kita kepada orang lain semua. Jangan tunda. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa, jangan nunggu tahun depan. Kapan? Sekarang. Ceritakan. Lagi pulang ketemu tukang parkir, ceritakan tentang Yesus. Yesus mengasihi kamu. Amin. Ketemu OB di depan sana, ceritakan Yesus sayang kepada kamu semua. Jangan tunda semua. Jadi poin yang pertama bagian kita semua apa kita lakukan semua dalam masa penuaian. Yang pertama, ceritakan tentang Yesus semua. Poin yang kedua, makasih Tuhan Yesus. Poin yang kedua kita lihat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b itu dikatakan menjadi teladan. Poin yang kedua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, di sini dari poin ini saya dapat yang kedua semua. Apa bagian kita yang kita lakukan semua dalam masa penuaian ini semua? Kita harus menjadi yang namanya teladan semua. Waktu saya ke Israel kemarin semua ada satu sopir yang bawa kami ke ke tur semua. Saya tanya, beliau apa? Semestinya dikatakan beliau tuh hatinya udah percaya Yesus semua. Tetapi karena banyak pendeta-pendeta orang Kristen, pendeta dari Indonesia dikatakan ya, nggak jadi berkat buat dia semua, sehingga dia nggak mau yang namanya jadi orang Kristen semua. Tapi dia percaya Yesus. Kenapa? Karena kita orang Kristen nggak jadi teladan semua. Makanya saya ingatkan kepada kita semua, kita harus jadi teladan. Apalagi kami di Belitung sana, tinggal di kota yang kecil semua. Kita salah dikit pun orang tahu, kok mukse begini. Makanya kita harus belajar, hidup benar semua. Melalui apa? Perkataan kita, mulut lagi. Jaga perkataan kita ini. Biarlah dari mulut kita nih keluar kata-kata berkat, kata-kata pujian. Amin. Tidak usah ngutukin orang, tidak usah ngomongin orang semua. Amin. Jaga perkataan kita. Dari tingkah laku kita semua. Ayo perbuatan kita, tingkah laku kita semua. Kita perhatikan.
Mungkin sebagai anak kita belajar menghormatin orang tua kita semua. Ya, jangan sudah matinya berhormatin mereka, enggak ada guna lagi moyong saya bilang. Masih hidup sayangi mereka. Jadi berkat buat mereka. Orang-orang yang lebih tua daripada kita, kita hormati mereka semua. Dalam hal apa lagi? Kasih, perhatikan saudara-saudara kita semua. Perhatikan mereka semua. Jangan sampai kita merasa kita udah diberkati, kita lupa jadi berkat buat orang lain semua. Pak Pendeta, saya kan hidup papasan juga. Ya, bagaimana saya memberkati mereka? Apa bisa kita lakukan? Saya berdoa buat mereka, saya jadi berkat buat mereka. Amin semua. Berkat mencetak uang aja semua. Ayo tunjukkan kasih. Kita mengasihi mereka, sayang kepada mereka, kita care kepada mereka semua. Salah satu pelayanan kami di Belitung semua, kami care kepada semua orang. Contoh nih semua ya, terjadi yang namanya banjir di Sumatera, Bapak semua ya. Saya tanya kepada jemaat-jemaat orang Batak semua. Saya tanya bagaimana kabar keluarga kita di Medan sana. Ada gak kena dampaknya? Mereka ngomong gitu, saya salut sama Pak Gembala nih. Jadi teladan buat kami. Padahal saya nggak ada ininya ke Medan sana. Tapi saya perhatikan jemaat kami, ada gak keluarga kalian yang tertimpa bencana? Kalau ada kita tolong mereka. Kita care kepada mereka semua. Tunjukkan kasih kita. Dia bilang ini Pak Pendeta teladan buat saya. Dia bilang. Masih sempat saya WA dia, tanya waktu saya mau berangkat. Tanya istri saya. Kesucian kita jaga hidup kita semua. Harus kudus, harus benar. Karena kita ini hamba Tuhan semua. Tadi saya katakan kalau kami salah dikit aja di Belitung sana semua. Untuk menuai jiwa-jiwa tuh ngapain kami ke gereja. Ya hari-hari ini semua kita gereja kita di GBI Belitung semua, puji Tuhan semua ya. Ya bisa cek lah namanya baik semua. Namanya bagus semua. Saya berusaha. Sebagai hamba Tuhan, saya jadi berkat. Jadi teladan buat mereka. Amin. Amin semua. Ntar Kamis ini saya akan pulang ke Belitung semua. Saya diundang dari Rumah Duka Belitung. Mereka persemian semua. Mereka bilang begini semua. Orang gereja nih, apalagi GB ini padahal baru di Belitung. Tapi mereka belajar care. Waktu mereka renovasi Rumah Duka, saya cuma nabur gak banyak semua, dikit. Tapi Bapak semua itu heboh di Belitung semua. Gereja kan biasanya minta-minta semua. Saya bilang Bapak semua, saya nggak pernah jadi gembala tuh selalu minta proposal pada orang semua. Ini kayak Natal, saya nggak pernah minta proposal semua. Nggak pernah semua. Saya ngajak jemaat tuh nabur semua. Amin semua. Ya Pak Rotong sering nabur saya Pak, terima kasih Pak. Ya, amin semua. Saya nggak pernah ngaju proposal semua. Makanya tanggal 4 ini saya akan pulang. Saya akan hadiri persemian. Yayasan Rumah Duka di Belitung. Kita gereja harus jadi teladan semua. Bagaimana kita harus memulai bersaksi kepada orang lain? Sekarang begini. Cara yang paling efektif untuk bersaksi kepada orang lain adalah melalui perbuatan kita sendiri semua. Amin. Tunjukkan kita mengasihi orang semua. Ini kami di Belitung semua hampir setiap bulan semua ya nih gereja nih ya. Ada bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Tujuan saya pakai bahasa Mandarin apa semua? Untuk jangkau jiwa-jiwa orang Chinese semua. Kami kasih nama gereja kami GBI House of Life, rumah kehidupan. Jadi waktu dia datang ke gereja ada kehidupan semua. Amin semua. Setiap bulan kami bisa berbagi kasih kepada orang-orang sekitar kami semua. Lingkungan gereja semua. Minimal ada 100 paket sembako kami bagi mereka semua. Dananya dari mana? Kami nggak pernah ngaju proposal semua. Waktu kami memulai yang namanya Holy Berbagi, semua kami sebut Holy Berbagi. Kami nggak ada dana semua. Ingat semua, waktu kita mulai buka wadah semua, tiba-tiba dana masuk semua. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen mau nabur semua. Tapi kita nggak siapkan wadah. Di Belitung sana ada orang Kristen setiap Jumat dia bagikan makanan kepada orang habis sholat Jumat. Karena gereja buka wadah. Ya. Waktu kami buka wadah semua, tanya istri saya. Salah satu pengurus Holy Berbagi istri saya semua. Kami nggak mengeluarkan sepeser pun dari uang kas gereja semua. Semua tuh dari jemaat-jemaat. Semua tuh dari orang-orang, ada sebagian nggak kenal Tuhan. Nabur buat yang namanya Holy Berbagi semua. Bahkan Holy Berbagi ini semua bukan hanya buat lingkungan gereja, udah sampai ke Belitung Timur semua. Amin. Jadi gereja ini berdampak semua. Melalui gaya hidup gereja semua. Kita berdampak semua. Kami mengadakan pengobatan gratis di lingkungan gereja semua.
Dananya bagaimana? Ya puji Tuhan, jemaat-jemaat kami ada dokter semua. Kami kerjasama dengan dokter rumah sakit juga semua. Mengadakan pengobatan gratis. Bahkan hari ini juga, ya, ini kita buka pengobatan gratis di gereja semua. Hari ini habis ibadah pertama ini ada pengobatan pemeriksaan gratis buat orang-orang usia 50 tahun ke atas. Kami undang warga sekitar juga semua. Amin semua. Gereja harus berdampak semua. Amin. Gak usah jauh-jauh semua. Masih banyak orang-orang sekitar kita ini, gereja ini yang membutuhkan Yesus. Ya, ladang telah bangun ladang diceritakan tentang apa? Tempat sekitar kita. Gak ada orang ladang tuh jauh dari Jakarta ladangnya misalnya ke Jawa Tengah. Enggak, pasti sekitar ini ladangnya. Amin. Perhatikan semua. Amin. Terus bagi semuanya. Jadikan bersaksi sebagai gaya hidup semua ya. Setiap hari, jika ada orang Kristen yang tidak pernah bersaksi, apalagi hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain semua. Ia sama seperti ranting yang kering dan tidak berguna semua. Amin. Tidak ada gunanya. Kata bahasa orang Bangka Belitung, moyung. Ranting dikatakan yang kering dan tidak berguna, dicampakkan ke dalam api. Benar gak? Nggak ada gunanya lagi semua. Ayo semua. Kita harus jadikan bersaksi sebagai yang namanya gaya hidup semua. Amin. Amin semua. Makanya pesan saya Bapak Ibu semua, selagi ada kesempatan semua, mari berlomba-lomba menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini semua. Amin. Ingat orang luar sana butuh kita semua. Kadang-kadang kita eksklusif, merasa kita paling benar. Kita merasa kita paling hebat semua. Ingat semua, mereka butuh kita semua. Mereka butuh Yesus. Mereka melihat Yesus melalui kehidupan kita ini. Biarlah hidup kita ini mencerminkan karakter Kristus semua. Saya percaya waktu kita menjadi teladan semua bagi orang lain, saya percaya lambat laun orang-orang sekitar kita akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua. Yang mengerti kata amin dan beri tepuk tangan yang meriah pada Yesus semua. Itu poin yang kedua semua ya. Jadi poin yang pertama semua ceritakan yang namanya tentang Yesus semua. Yang kedua semua ya, menjadi teladan. Yang terakhir semua ya, dengan semangat semua ya. Yang terakhir kolaborasi bukan kompetisi ya. Artinya semua kita harus sama-sama. Kenapa semua? Firman Tuhan yang jelas katakan di Keluaran 17 ayat 12 sampai 13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang semua. Di sini semua, ya, dia butuh yang namanya topangan semua. Dia butuh Harun dan Hur Musa semua untuk menopang supaya kuat. Makanya kita butuh yang namanya kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan mungkin gembala. Ayo kita sama-sama, katakan sama-sama. Kita sama-sama hari-hari semua. Ayo kita bergerak sama-sama tuntaskan yang namanya amanat agung semua. Kita bekerja sama-sama semua. Amin. Amin. Kita nggak merasa kita hebat, nggak merasa kita paling supernya di gereja ini semua. Tapi kalau kita sama-sama, kalau di sini ada 100 orang semua, kita sama-sama bergerak sama-sama. Saya percaya besok semua akan semakin banyak jiwa-jiwa datang ke sini. Amin. Ini semua kami ingat, ini kami mau Natal semua. Kami Natal ini semua setiap tahun Natal kami nggak pernah ngundang gereja lain semua. Kami tugaskan jemaat-jemaat harus bawa jiwa-jiwa. Ini kita sama-sama saya katakan, kita persiapkan kado Natal buat Tuhan Yesus, jiwa-jiwa aja lah. Amin. Bawa teman-teman kita, bawa orang tua kita untuk kenal Yesus semua. Amin. Saat kita bersama-sama semua, saya percaya kita akan kuat. Next. Ya. 1 Korintus 3 ayat 69, tidak usah lah ya, next. Ya, karena waktu semua ya. Ada bagian dalam diri manusia yang perlu diisi atau dilengkapi semua oleh orang lain. Agar menjadi maksimal atau lebih. Jadi semua ada bagian kita nih ditutupi oleh orang lain semua. Kita nggak merasa kita yang hebat, kita yang pintar semua. Kita butuh orang lain juga. Kita sama-sama. Next. Makasih Tuhan Yesus. Kita tidak bisa seorang diri dalam menjalani hidup ini semua. Kita perlu orang lain. Pada saat kita bekerja sama, maka kekuatan kita menjadi lebih besar dibandingkan kita
melakukannya sendiri semua. Dan kita sama-sama semua, bergerak sama-sama, kita ada kolaborasi sama-sama semua. Percayalah semua, perbuatan kita semakin besar semua. Amin. Amin. Tadinya kita bisa sendiri, kita bisa menangis satu. Dan kalau kita sama-sama semua, bergerak sama-sama, dari 100 jadi 200. Sama-sama. Next. Makasih Tuhan Yesus. Selagi pintu kemurahan Tuhan masih terbuka, marilah kita berlomba-lomba menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan semua. Saya berdoa semua, ayo kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat-jemaat di tempat ini, ayo kita berlomba-lomba ya menjangkau jiwa-jiwa semua. Ya, dengan cara apa? Ceritakan yang namanya tentang Yesus kepada orang lain. Hidup jadi teladan, kolaborasi, bukan kompetisi. Ya kita nggak ada perlu kompetisi, sama-sama. Amin, bergerak sama-sama semua. Amin. Ayo semua kita mulai ya, next. Kita harus bekerja sekarang, bukan besok atau minggu depan. Amin. Kesempatan tidak datang 2 kali semua. Amin. Mulai sekarang kita bergerak. Bukan besok, jangan minggu depan, jangan tahun depan. Kesempatan tidak datang 2 kali semua. Amin. Tidak seorang pun tahu batas umurnya. Karena itu tunaikan tugas saudara sekarang juga. Jangan banyak dalih. Karena musim menuai sudah tiba. Amin. Jangan banyak dalih. Jangan bilang saya enggak pinter. Jangan bilang saya enggak hebat semua. Jangan bilang saya enggak bisa. Percaya. Yesus menyertai kita semua. Amin. Yang penting bagian kita lakukan. Yang penting saya mau. Saya mau menceritakan tentang Yesus. Saya mau jadi teladan. Saya harus bersama-sama. Bergandengan tangan bersama-sama. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus berkati semuanya berlimpah-limpah. Baik semuanya, sebelum saya berdoa. Karena kami ini orang Kek semua ya. Di Belitung saya mau nyanyi bahasa Kek. Tentunya saya undang istri saya. Karena dia pintar bahasa Kek. Ya biarlah, maaf semuanya, saya enggak maksudnya, kok bahasa Hakka sih, enggak bahasa Hokian. Istri saya bisa bahasa Hokian. Ya, tapi karena kami banyak orang-orang Kek di sana semuanya, melayani orang Kek. Jadi kami lagu-lagunya ada bahasa Kek juga, ya. Amin. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Ini lagunya bagus nih kata-katanya semua ya. Yuk, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Otong, Bu Alien, Pak Didi, Pak Michael dan Bu Reni. Saya mau nyanyi lagu ini bahasa Hakka. Bahasa Hakka ini menceritakan bahwa kita ini adalah orang Hakka. Kita harus punya satu hati untuk saling mengasihi orang lain. Kita harus punya satu hati untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan memberkati kita semua. Nah ini Hakkanya ini kita translate ke bahasa Hakkanya Belitung ya Bapak Ibu ya. Karena di bahasa Hakka daerah lain mungkin agak berbeda. Dan ini bahasa Hakkanya Belitung. Song ti an xia ngai, song ti an xia nhi, song ti an xia chun sư cai nhi, ôi yêu一条心，呀ôi yêu xin心，上帝祝福全世界。Jika Hakkani ya ôi yêu
Tuhan kami bersyukur buat pagi hari Tuhan kami telah mendengar firman Tuhan. Kami tahu hari-hari masa menuai ya Tuhan. Kami rindu gereja kami tempat ini Tuhan, GBI, Tuhan Yesus, GFC, Jakarta Family Church Tuhan. Ambil bagian dalam menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami enggak mau hanya mendengar ada penuaian jiwa di tempat lain. Kami rindu Tuhan daerah kami, gereja kami juga menuai jiwa-jiwa Tuhan. Mari pakai gereja ini jadi berkat ya Tuhan hari-hari ini. Untuk mereka menceritakan tentang Yesus kepada orang lain ya Tuhan. Bahkan ajar mereka hari ini jadi teladan. Hidup mereka jadi berkat buat orang lain Tuhan. Bahkan ajar kami untuk kolaborasi. Kami sama-sama bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa. Mari berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Urapi mereka semua ya Tuhan Yesus. Mampukan mereka jadi berkat Tuhan. Mampukan mereka Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus ya Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja ini diberkati Tuhan. Mari ada hikmat Tuhan dan pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Bapak Pendeta Budi Totong ya Tuhan Yesus. Beserta Pak Michael, Gama semua, Pak Didi semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pak seluruh pengerja yang ada, Pak seluruh jemaat-jemaat Tuhan, biar semuanya bergerak sehati menuntaskan amanat agungnya Tuhan di tempat ini. Berkati mereka, urapi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni hamba-Mu jika ada kata salah dari hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan hikmat buat mereka semua, buat mereka semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga umat-umat-Mu semuanya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Dalam nilai berdoa, mari diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya.